Estimasi project. Yang kita estimasi apa? Besaran project. Nah, setelah ini nanti ada coba ukur masing-masing project. Berapa besaran project masing-masing nanti ya, dengan beberapa teknik yang nanti terutama di belakang nanti yang akan banyak pakai ya, function point. Nah, mungkin bisa juga menggunakan use case point kalau yang udah pakai use case. Kenapa project perlu diestimasi agar kita tahu ini effort yang diperlukan berapa untuk project ini. Effort itu bisa biaya, bisa waktu, ya orang. Ini diskatnya dipakai? Dipakai, ya biasa dipakai diskatnya. Kalau ketemu security nanti tanya pikiran buat mahasiswa nanti ya. Ini learning outcome-nya, estimasi teknik, software size teknik, effort and cost estimation model. Nah, kita akan mungkin tidak semua teknik kita akan bahas detail, terutama nanti yang kita bahas adalah function point yang banyak dipakai ya. Ini mungkin ada beberapa yang dilakukan untuk estimasi, bisa melakukan expert judgment, namanya juga expert. Nah, cuman expertise setiap orang beda-beda. Tergantung sejauh mana dia expert di bidang itu. Kalau dia sangat expert, tentu judgementnya akan lebih akurat dibandingkan mereka yang tidak memiliki expertise. Dan tentunya ini bagi kita pemula hindari ya, jangan menggunakan expert judgment. Karena apa? Kita masih belum punya pengalaman di sana, sehingga kita perlu acuan. Tapi bagi mereka yang sudah punya pengalaman, tidak perlu pakai metrik yang rigid, tentu tinggal pakai expert judgment. Oh, kalau software ini menurut saya biayanya sekitar sekian dolar, bisa selesai sekian hari. Tapi dia sudah punya expertise, dia sudah punya knowledge, sudah pernah mengelola project sebelumnya serupa. Bagi kita tidak bisa mengacu pada teknik ini ya. Ini banyak main intuisi, dan intuisi dibangun oleh pengalaman, knowledge ya dari expert. Cepat dan mudah bagi mereka yang sudah punya pengalaman dan knowledge. Bagi kita yang tidak punya pengalaman, cepat iya, tapi nggak mudah ya. Kekurangannya adalah tentu subjektif karena bergantung pada expertise masing-masing mengambil keputusan, dan bisa juga bias ya. Nah ini karena apa? Karena subjektif tadi, tergantung pengalaman setiap orang, perspektif setiap orang ya. Dia sudah punya pengalaman tapi tidak punya intuisi, ini bakal ada perang dunia ketiga, kira-kira proyek ini masih sama nggak harganya? Anda yang punya intuisi, wah ini masih aman, oh ini enggak, harus dinaikkan sekian persen proyeknya. Ya, banyak faktor yang kena ini sekarang ya. Bisa juga berdampak ke proyek-proyek software. Kalau nanti alat-alatnya terkait dengan peralatan yang perlu diimpor, ya kan, terkait expert yang adanya di luar dan saat ini terdampak perang, ya, bisa jadi. Apalagi software yang terkait di dalamnya juga dimiliki oleh pihak-pihak saat ini yang berperan dan saling mempengaruhi, ya misalnya bisa jadi ya, jadi proyek ini memang sangat subjektif di justifikasi, kompleksitasnya, ukurannya kalau menggunakan judgment ya. Jadi intuisi sangat berperan di sini. Ada pakai analogi, ya. Analoginya ini didesain atas apa? Pengalaman atau riwayat masa lampau. Jadi menggunakan data historis untuk proyek yang lebih mirip ya, pada proyek yang mirip. Kalau tadi ke expertise-nya lebih dominan, kalau ini kepada penggunaan data historical.
Keuntungannya sangat berguna untuk proyek yang terbatas ya dan detail ya. Nah, similarity-nya ini yang mempengaruhi. Nah, seberapa similar? Kadang tidak semua yang wujud, ingat software itu kadang nampak seperti gunung es, sekali lagi ya, seperti gunung es, nampak di atasnya sama, tapi di bawahnya bisa beda. Gunung es itu nampak di puncaknya di permukaan kecil, di bawahnya besar. Seberapa besar? Tergantung. Ya, software itu waktu kita estimasi similar kelihatannya, karena kita hanya visual nampak UI-nya kan. Similar, ternyata yang satu pakai AI, yang satu enggak. Ya, AI-nya di sini sudah sangat expert ya di dalamnya, sudah pakai beberapa teknik yang sungguh kompleks, perlu training dan mungkin tes yang cukup lama. Bentar yang sederhana tanpa ada AI-nya, tapi UI-nya kelihatannya sama. Nah itu seperti gunung es seperti itu. Jadi similarity-nya dilihat dari mana nih? Jangan hanya dilihat dari nampak depannya. Software itu bisa dilihat dari dokumentasinya, modelnya. Oh modelnya beda. Kalau modelnya sama, AI-nya sama, semua sama, oke. Ini bisa digunakan analoginya. Oh berarti sama dengan proyek sebelumnya. Sekian. Ini ya. Ada yang pakai parameter. Ini sudah mulai lebih logis ya. Menggunakan model matematis ya. Model matematisnya ini tentunya lebih kompleks. Contohnya menggunakan line of code, berapa jumlah baris yang dihasilkan. Ya cuman kalau line of code ini memang harus sudah pada tahap development dulu ya, sehingga kita ketahui berapa kompleksitasnya, berapa besarnya, lebih objektif ya. Tapi parameternya ini harus dipastikan akurat, masuk modelnya ya. Ada yang menggunakan 3-point estimation, di sini menggunakan pendekatan nilai optimistis, most likely dan juga pesimistis. Ini diukur dengan koefisien berikut ini. Ya, optimistis ditambah dengan 4 kali most likely plus pesimistis dibagi 6. Ini adalah angka untuk estimasi ya, tapi ini jarang digunakan. Ini saja. Improving time estimation. Nah, ini estimasi waktu ini juga bagian yang memang kompleks ya. Kalau kita tadi bicara scope, waktu juga sama. Ya, jadi kalau cost adalah bagian dari project, waktu juga dari project. Waktu ini juga membutuhkan pengalaman kalau kita mau melakukan estimasi. Namun demikian ada beberapa nanti teknik yang bisa digunakan. Kalau waktu ini kita punya parameter yang cukup lengkap, tentunya bisa melakukan estimasi ya dengan lebih akurat. Ya. Tapi sekali lagi waktu ini tergantung pada scope. Ya. Banyak faktor tadi project, ada cost, quality, waktu, ya, ada scope juga. Ya. Ini yang mempengaruhi. Nah, ini yang banyak digunakan, ya. Dan ini akan keluar di ujian. Ya, harus bisa mengukur. Nanti di proyek masing-masing dilihat saja. Ini yang banyak digunakan teknik untuk mengukur ukuran software, function point analysis. Dilihat dari fungsionalitasnya. Fungsionalitas ini dikelompokkan ya ke dalam 5 komponen. Yang pertama external input, singkat dengan EI. Ini tolong dipahami nanti ya. Studi kasus Anda bisa terapkan ini. Lalu ada external output, ada external inquiries. Inquiries bisa pahami kan inquiries seperti apa? Inquiries itu seperti retrieve data yang memberikan suatu nilai ya. Inquiries.
Kalau output ya keluarnya yang dihasilkan dari suatu sistem. Input adalah bagian dari sistem yang menerima masukan. Lalu ada internal logical file. Internal logical file ya seperti apa kompleksitas filenya, database-nya ya dalam hal ini ya sebenarnya dimaksudkan. Semakin banyak data yang terkaji dalamnya memiliki kompleksitas yang lebih. Nah, ini diukur dari internal logical file-nya juga. Lalu external interface file. Oh, dia banyak main dengan external file, ada main API dan seterusnya, seberapa banyak. Nah, ini mempengaruhi. Jadi 5 kelompok ini yang akan diukur functionality-nya. Nah, masing-masing komponen kita hitung ada berapa input internalnya. Inputnya, ada fitur inputnya berapa entry product, entry stock, entry apa gitu kan ya, dan seterusnya. Input apa lagi, ada berapa jumlahnya. Lalu ada output, send mail, apalagi backup, transfer data, apalagi outputnya ya, view product dan seterusnya. Tampil dashboardnya ada berapa. Nah, ini dihitung luarannya. Ini yang nambah. Lalu external inquiry, ya, inquiries, ya, proses inquiry ada berapa. Nah, ini dijumlah, ya, hitung semua project ini ada berapa. Nah, kita hitung masing-masing kategorinya bagaimana, simple, rata-rata atau kompleks, sederhana, ya, rata-rata atau kompleks. 3 ini kelompoknya. Kalau misalkan saat ini untuk yang rata-rata 1, 2, 3 ini simple, kita masuk nilainya sekian. 3 simple. Ini harusnya ini ada 3 yang simple, yang rata-rata ada 4, yang kompleks ada 6. Jadi ini artinya ada distribusi yang beragam ya dari external inputnya. Ada 3 yang simple, 4 kompleks, 4 rata-rata, 6 kompleks. Di total berapa nih jumlahnya ya. Masing-masing nanti diberikan pembobotan. Simple itu berapa, rata-rata berapa, kompleks berapa, dikalikan. Ini contohnya, gambarannya. Nah, di luar function ini juga ada bagian yang juga mempengaruhi ukuran dari software, yaitu nilai value adjustment factor. Ini yang biasanya gabung ke dalam function point. Setelah kita tahu totalnya, ini nanti di total perkaliannya total dapat nilainya. Lalu ini dihitung juga. Ini bagian yang memang adjustment, tetapi diberikan skala Likert 1 sampai 5 umumnya. 14 aspek ini meliputi data komunikasinya bagaimana, meliputi distribusi data processing tidak, dari sisi performanya bagaimana, ini termasuk kompleks tidak, dari sisi transaction rate gimana dan seterusnya. Kita berikan scoring antara 0 sampai dengan 5. 0 artinya tidak ada isu mengenai hal tersebut. Oh, performanya jadi concern, kasih 5, sangat jadi concern. Data communication tidak jadi isu, 0 atau hanya 1 gitu misalnya. Semua dikasih nilai, nanti dijumlahkan dan nilai value adjustment factornya dihitung dengan, ya ini sedikit harus hafal memang. 0,65 ini sudah given ya, 0,65 kali 0,1 kali sum ini tadi. Data communication misalkan 1, 2, 3 dan di total sum of factor. Nah, dapat angka value adjustment factor. Bisa kan? Sederhana tuh. Kalau misalkan apanya tidak boleh coret-coret masalahnya ya. Ini slide-nya aja kita. Kalau ini kita kasih nilai
1, ini 2, ini 5, ini 0, langsung rate-nya 2, ini 1, 1, 3, reusable-nya 4, instalasi tidak ada terlalu isu 2, operasionalnya harus mudah 4, multiple site 3. Ya. Ini kita sum. Ya, dapat nilai berapa? 29. Ya, itu berapa ya? Nah, ini nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek non-functional. Ya, aspek non-functional. Nanti kita akan dapatkan nilai akhir. Ini misalnya kita clear. Ya. Nanti kita hitung, tadi ini contohnya nih. Kalau function point-nya di sini menggunakan angka likely, maka 24, ya kan? Lalu bobotnya berapa? Dikasih bobot 4 misalkan, berarti 24 kali 4. Di 24 ini artinya 24 function ya, yang likely. Ya, 24. Lalu 14 ini dengan asumsi likely semua ya. Kalau menggunakan likely semua, maka angkanya function point demikian. Kalau semua dipukul rata likely, 24 kali 4, 14 kali 5 nilainya, 20 kali 5, 4 kali 10, 2 kali 7. Kalau semuanya misalkan dihitung dengan kondisi berbeda, ya berbeda lagi. Ini likely dah semuanya ya, likely 4 kali. Nah, totalnya ini function point total. Nah, ini nilai function point-nya ada. Tadi misalkan nilai yang tadi 29 dapatnya 52, kalau tadi ini kan contohnya 52. Maka kita bisa estimasi function point-nya sebesar total faktor function point ini, totalnya dikalikan dengan 0,5 plus 0,01 kali sum tadi ini AVR VA nya tadi, nah, kali 52. Nah, ini ada gitu. Nah, masing-masing nanti coba di projectnya ada berapa external input, berapa yang masuk kategori, nanti gunakan yang ini saja, simple, average, complex. Ini boleh menggunakan ini saja. Yang simple berapa, yang average berapa, yang kompleks berapa. Ya, nanti diberikan bobot. Ini untuk input ini berapa bobotnya, ya ini berapa dan seterusnya. Ya, tergantung bobotnya juga ya. Ini memang namanya juga estimasi. Ini akan tergantung kepada subjektivitas masing-masing pengukur. Ya, tentu kita minimalkan subjektivitasnya dengan mempertimbangkan jenis proyeknya. Kalau proyeknya adalah untuk sensor misalkan ya, sensor kemarin apa tuh, asap gitu, mungkin penekanannya berbeda dengan game software, ya, berbeda. Jadi tergantung software itu apa. Ada yang penekanannya kepada input dan output, ada yang lebih ke logical file, ada yang ke interface file. Ini banyak interface integrasi dengan sistem luar nih. Jadi kalau dilakukan testing unit mungkin aman, tapi integrasinya harus pastikan integrasi dengan alat satu, alat yang lain dan seterusnya akan kompleks. Nah, ini tentu bobotnya akan besar. Ya. Integrasi dengan peta yang ada di Google, yang deteksi apa tuh suhu dan seterusnya, ini kan ada integrasi dengan sistem luar. Nah, ini
tentu bobotnya berbeda. Nah, kita justifikasi atas dasar itu bobotnya sekian. Nah, namanya juga estimasi. Ya, mungkin untuk awal-awal kita masih mungkin belum begitu pas. Tapi seiring waktu bila kita nulis dapat dengan historical data yang ada tadi ya justifikasinya, kita akan memiliki presisi yang lebih. Ya. Oh, proyek seperti ini banyak di inputnya, banyak outputnya, atau banyak komunikasi aspeknya ya. Nah, hitung totalnya function point-nya adalah 320. Function point yang di adjust ini namanya adjusted function point ya, dengan adjustment yang tadi di sini nilai faktor tadi yang kita hitung skala 1 sampai 5 kita libatkan, maka kita dapatkan 375. Artinya software ini metriknya ukurannya 375. Dengan standar yang sama, measurement yang sama, kita coba ukur software yang lain. Ya, belum tentu hasilnya sama, ya kan? Nah, itulah yang nanti bisa kita jadikan acuan software ini seberapa kompleks, ya, seberapa besar. Oke, berikutnya ada lagi use case point. Use case point ini digunakan untuk mengukur besaran software berdasarkan atas use case yang dihasilkan. Ya. Ada beberapa bimbingan skripsi saya tahun lalu di seminar internasional pakai use case point, di 2 sudah seminar ya. Saya sendiri beberapa tahun lalu juga menulis dan teman-teman cari ada nanti penjelasan detail dari use case point ya, cara mengukurnya ada beberapa tahapan. Intinya kita akan mengukur dimulai dari use case yang dihasilkan di dalam use case diagram. Yang komponennya nanti meliputi use case, bobot use case-nya, lalu aktornya, technical kompetensi faktornya, dan environment faktor. Dari situ kita nanti bisa mendapatkan effort yang diperlukan untuk pembangunan software. Kalau use case seperti ini dengan komponen-komponen berikut ini, dan tentunya ada adjustment yaitu rate untuk man hours-nya, karena di studi use case point itu mempertimbangkan seorang tadi kan ada di project itu ada ada praktisi yang terlibat ya. Praktisi itu kan ada bisa sistem analis ya kan, bisa software quality assurance dan yang lain-lain. Nah, project kita melibatkan siapa saja. Lalu kita harus cari acuan. Kalau saat ini software atau sistem analisis itu rate-nya berapa sih man hours-nya? Nah, Anda bisa cari misalkan di LinkedIn ya, di Jobstreet dan yang lainnya, profesi itu berapa man days hours-nya atau man hours-nya. Nah, perlu data itu ya, use case point perlu data itu untuk mendapatkan justifikasi biaya yang dikeluarkan. Ya, sebelum biayanya nanti ada effort ya. Jadi ada beberapa ini tadi komponennya ada adjusted use case weight, adjusted actor weight-nya, technical complexity factors, environmental factors. Ini komponen yang diukur. Lalu kalkulasinya nanti meliputi beberapa tadi ya komponen yang digunakan. Nah, ini contoh use case weight-nya. Ini memang ada beberapa yang memang kita perlu cermati deskripsi dari use case-nya. Use case itu sama-sama bulat lonjong gini kan ya, sama-sama, tetapi isi kompleksitasnya kan beda-beda. Lalu berdasarkan apa? Rangkaian deskripsinya. Kan ada aksi ya di dalamnya deskripsi ada highly yang general ya, deskriptif, ada yang detail ya. Yang detail ini akan lebih membantu untuk mendeskripsikan use case-nya. Dan semakin detail membantu kita untuk mengukur kompleksitas dari use case itu, masuk simple, average, atau kompleks. Nah, kita bisa hitung. Misalkan jumlah transaksi yang simple ada 3 ya, atau lebih kecil ya. Yang
Average itu 4 sampai 7 dan seterusnya kompleksitasnya ya. Nah, bobotnya kita bisa tentukan. Ini adalah cara menentukan suatu use case itu kompleksitasnya seberapa. Nah, simple misalkan di sini. Sistem lain, simple itu jika sistem lain melalui API, kita tidak bangun sendiri. Ada sistem lain kita integrasikan. Oke, simple kita integrasi saja. Ini simple. Kategori average, sistem lain melalui protokol atau orang melalui text-based user interface. Ini masuk misalkan kategori average. Yang kompleks itu jika melalui graphical user interface. Anda bisa definisikan lagi sekarang Anda pakai AI dan yang lainnya gitu kan ya. Anda bisa justifikasi karena teknologi terus berkembang. Nah, yang penting Anda konsisten. Kalau ukur pakai ketentuan itu, project yang lain pun Anda gunakan standar yang sama. Jadi alat ukurnya sama justifikasinya. Sehingga kita bisa bandingkan dua project ini dengan alat ukur yang sama. Kalau ukurnya berbeda ya bisa beda. Kita mengukur orang lain punya knowledge yang berbeda bisa beda. Walaupun mungkin selisihnya nggak jauh ya, tetapi kalau kita sendiri menggunakan parameter yang sama, kriteria yang sama, tentu lebih pas. Jadi kita bandingkan apple to apple ya, dengan alat yang sama. Nah, atau kompleksitasnya seperti ini. Nah, berikutnya untuk adjusted use case weight-nya kita bisa ukur menggunakan pendekatan berikut ini yang tadi sudah tentukan, simple, average, dan kompleks. Ada berapa use case? Misalnya 50 ya 40. Berarti produk ini ada 5 kali 40 200 ya. Ada 21 yang average ya, itu 210 dan seterusnya. Ini kita dapatkan angka use case weights-nya, adjusted ya. Dari sini kita akan bisa hitung actor weights-nya juga. Ya. Misalkan yang simple, nanti ada justifikasi aktor yang simple itu bagaimana. Kita punya justifikasi. Ya. Nah, itu. Nah, di technical complexity-nya ini ada beberapa faktor yang kita bisa pertimbangkan ya, hampir sama dengan tadi ya. Ada distributed system, performance objective, end user efficiency, complex processing, reusable code, dan seterusnya kita bisa tentukan. Dan technical ini bisa saja berbeda ya, terus berkembang terus karena teknologi juga berubah. Nah, tapi kalau kita mengacu pada yang saat ini seperti ini ya, teknologi nggak selalu tetap seperti ini ya, yang aspek teknikalnya. Mungkin yang dulu susah, nah sekarang ada AI lebih mudah gitu kan. Sebaliknya effort yang lain yang lebih gitu kan. Jadi itu harus kita memang sesuaikan. Technical ini nanti kita bisa hitung berdasarkan total ini tadi. Ya, misalkan distributed system kita berikan bobot berapa ya, ini kita memang subjektif, ini adjustment saja ya. Berdasarkan atas suatu argumen tertentu yang memang masih logis yang kita tentukan bobotnya. Asesmennya kita dapat berapa? Ada tiga yang reusable code-nya tidak ada, 0, semuanya baru artinya gitu kan. Easy to install, 0, tidak, ini berarti tidak mudah juga ya. Training needs tidak perlu. Nah, ini yang besar di sini adalah mudah untuk diubah. Ya, concurrent user juga dari concern. Concurrent user itu artinya software ini nanti bisa dipakai oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Ya, itu concurrent usernya. Dan beberapa aspek yang nanti kita bisa pertimbangkan, misalkan security. Oh, security penting di sini. Ya. Kita kasih 1, jumlahnya 5. Nah, kita dapat dari technicalnya. Nah, dari environment-nya, jadi tadi ada dari sisi adjusted use case, lalu ada technical complexity-nya,
Lalu ada adjusting for environment complexity. Ya, environmentnya di sini dilihat faktornya saat ini, contoh familiar with the development process. Ini misalkan dikembangkan, nggak ada masalah ini mau dengan waterfall, mau dengan Scrum, ini nggak ada masalah, nggak ada isu. Kalau nggak ada isu, bagaimana bobotnya? Atau sebaliknya, ini sangat concern kalau pakai waterfall, ini sangat concern nih project ini. Nah, gimana nanti ini bobotnya? Kita akses ada berapa? Pengalaman di bikin experience-nya bagaimana? Object oriented experience-nya bagaimana kita ukur, ya. Lead analysis capability, motivation, stable requirement. Ya, requirement-nya bagaimana? Requirement-nya kasih bobot yang penting karena ini bagian dari awal dari proses software pengembangan, kasih 2. Hasil assessment-nya yang stabil ini kita kasih skor 1. Impact-nya, faktornya berapa? Nah, ini kita ukur dari sisi environment. Ini masuk environment contohnya saat ini, ya. Kita ukur. Nah, ini masing-masing nanti dirangkum seperti ini. Use case point, final calculation mempertimbangkan 4 komponen tadi, didapatkan software proses ini kompleksitasnya sebesar 545. Pak, rumusnya ini sudah bagus, sudah. Ini tinggal dipakai saja, ya. Tapi sudah banyak pakai sekarang, ya. 545. Ini baru mengukur faktor 4 tadi, ya, sampai dengan environmental factor, technical factor, use case-nya, ya. Ada 4 elemen ini di depan. Dari si use case, aktor, kompleksitas teknikal, dan juga environment. Nah, tidak berhenti di situ. Di use case point sebenarnya, sebentar, saya coba, semoga masih bisa di download, ya. Silakan nanti teman-teman pelajari paper yang pernah saya gunakan. Ya, ini jangan lihat fotonya, papernya, ya. Ya, ini beberapa, saya lupa tahun berapa bisa bikinnya. Use case point. Nah, ini silakan. Kayaknya bisa di-download, ya. Ya, silakan nanti. Ini tahapannya sampai ini saya coba ukur sampai dapat man hours-nya berapa, biayanya berapa project ini. Ya, Anda bisa mengukur nanti dengan data terbaru man days-nya, ya. Ini, ya, Anda bisa di-download. Jadi silakan, ya. Nanti tadi hanya sepotong saja karena tadi hanya sebagian. Nanti di use case point itu sebenarnya kita bisa ukur di ujung akhirnya sampai ini use case-nya ini, ya. Usulannya ini ada beberapa use case yang di-adjust kompleksitasnya. Hanya saja di paper ini karena terbatas jumlah halamannya, use case deskripsinya tidak disertakan.
Jadi sebenarnya ada use case description yang dibuat dan tidak masuk ke paper ini, ya, karena halamannya dibatasi. Ya. Sebenarnya ada justifikasinya kenapa ini kompleksitasnya sekian. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur. Nah, ini nilai rupiahnya. Ya. Saya mengacu kepada data yang ada di JobsDB dan lainnya. Nah, saat itu full stack developer sekian, ya, dan seterusnya, asumsi, ya. Use case saya gunakan tidak hanya 3, small, medium, large, extreme, ya. Dan ini kita bisa gunakan tahapan yang sama dan kita bisa dapatkan angkanya. Ya, sekian hours-nya, effortnya sekian rupiah. Jadi project ini nilainya 28,5 juta saat itu, ya. Kalau menurut angka saat itu, angka saat ini apakah sama? Belum tentu, ya. Ya, jadi tujuan usage point ini kita sebenarnya bisa sampai kepada estimasi untuk biaya yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan untuk develop. Oke, ya, ini use case point. Nah, yang lainnya adalah line of code. Kelebihan use case point tadi bisa kita ukur sebelum kita coding. Baru jadi use case-nya kita bisa perkirakan project ini kira-kira nilainya berapa rupiah sih. Jadi kalau kita jual, oh sekian loh, ya, yang bisa gitu. Nah, kalau line of code kita harus sudah tahu codingnya, karena kita hitung berdasarkan atas jumlah code-nya. Dan di sini kita kelompokkan line of code-nya, contohnya berdasarkan atas beberapa fungsi. Misalkan user interface and control facilities. Ini ada 2.300 line of code. Yang paling banyaknya apa line of code-nya ini? Design analisis modul di 8.000. Nah, total diestimasi ini nanti ada 33.200. Masalahnya kompleksitas software kadang enggak juga diukur dari line, jumlah lainnya. Jumlah lainnya sedikit tetapi lebih susah, lebih kompleks. Ada itu. Misalnya Anda pakai software tertentu, ditentukan pakai software tertentu, jumlahnya sedikit lainnya, tapi ya kompleks juga, gitu ya. Dan itu effortnya besar, itu ya. Jadi nggak selalu sebenarnya kalau jumlah baris itu menggambarkan kompleksitas yang lebih. Tapi kalau seandainya diukur untuk software yang sama, oke lah. Tapi jangan gini. Anda coding pakai Python, di-compare dengan coding pakai C, nggak apple to apple, ya kan? Atau bahkan mungkin dengan yang lain, basic. Dulu, ya, sebelum visual, memang coding prosedural, ya, prosedural coding semua, prosedural. Effortnya lebih. Kalau sekarang software development klik-klik, Anda pakai AI sudah keluar gitu kan, ya, prompting dan yang lainnya, ya. Walaupun lainnya banyak, oh itu hasil prompt. Effortnya bukan di codingnya tapi promptnya, gitu kan. Jadinya kan itu, only-nya juga, gitu kan. Isunya sekarang adalah integrasi, ya kan, gitu kan. Lalu adaptifnya, gitu kan. Mudah dimodifikasi dan adaptif integrasinya. Kalau dulu nggak bisa lakukan itu, coding sendiri dan nggak ada klik drag, manual coding. Sehingga line of code memang mempengaruhi, dan software developmentnya saat itu memang prosedural. Jumlah barisnya mempengaruhi nilai honotnya nanti, karena kompleksitasnya memang pengaruh dari jumlah lainnya. Ya, itu dulu, ya. Tapi ini sudah jarang lah line of code, ya. Cuma kita tahu saja. Ini line of code. Kalau betul dipakai, gunakan untuk yang software yang sama, Python dengan Python, kan gitu kan, sama gitu kan. Tapi juga sekarang codingnya nggak semuanya effort kita kok. Ya, kita hanya sebagai aktornya yang memformulasikan. Tetap diperlukan computer scientist, ya, yang kita akan mengendalikan logiknya, gitu kan, ya, akan seperti apa. AI akan tetap sebagai alat bantu saja.
Ini lebih lanjut function point tadi ya, kalau kita hitung jumlahnya sekian, tadi berhenti di adjusted function point, di sini ditambah productivity-nya. Nah, di sini ada asumsi. Organisasi ini rata-rata produktivitasnya 6,5 function point per project. Labor rate-nya sekian, $8.000 ya, per bulan. Aproksimasinya sekian per function point. Nah, berdasarkan atas estimasi ini, maka project ini biayanya sekitar $461.000 dengan estimasi effortnya 58% per month. Per bulan 58 orang. Ya, ini tentu ada justifikasinya harganya saat itu ya. Nah, ada banyak faktor yang Anda bisa gunakan. Nah, ini jika kita menggunakan function point ya, dan kita bisa hitung biaya orangnya. Jadi Anda kalau nanti main di software house, Anda sebagai pemilik software house-nya, Anda harus hitung biaya yang harus dikeluarkan jika ada project suatu project. Ya, mungkin Anda harus hire orang praktisi yang nanti diperlukan untuk menyelesaikan suatu project. Nah, jangan hanya diukur berdasarkan atas satu peran saja developer, karena pada prakteknya perlu seorang software quality assurance dan yang lain-lain, dan itu harus kita kalkulasi. Nah, yang lainnya ada yang menggunakan istilahnya Kokomo 2 model ya. Ini juga sebagai salah satu contoh ya untuk mengukur pengembangan software, tapi ini sudah lama ya, di tahun 81 ya. Nah, beberapa yang lainnya ini cukup untuk kita nanti bahas saja ya. Function point kita pelajari ya, ini nanti akan keluar ujian dan itu banyak digunakan. Oke, ini software matrix yang lainnya yang Oke, dari pembahasan hari ini mungkin fokus di function point yang kenapa function point ini cocok untuk project yang belum sepenuhnya sampai coding ya. Kita baru tahap analisis, membuat identifikasi function dan non functionality aspek, kita bisa justifikasi. Tapi sekali lagi, Anda harus tambahkan informasi luar berkaitan dengan rate labor-nya. Anda kembangkan di Indonesia, di India, dan di Amerika, serta di Singapura, untuk rate-nya beda ya. Ya, Anda kembangkan di mana nih? Itu banyak software house lari ke daerah-daerah yang memang mampu membayar lebih ya, ekonomis gitu ya. Sebaliknya banyak developer yang lari berkarya di luar negeri yang memang mampu bayar lebih. Yang enak itu bagaimana? Tinggalnya tetap di Semarang, makan harga Semarang, ngerjain project dari luar. Mungkin mahasiswa bisnis Malang angkatan kedua. Jadi kebetulan waktu pandemi dia belum lulus sebagai quality assurance untuk satu perusahaan di Melbourne. Harganya dolar Singapura, tapi hidup di Malang, nasi pecel 6.000 ya kan? Tapi satu bulan bisa dapat 15 juta. Nasi pecel berapa bungkus ya kan? Ya enak begitu. Jadi enak karena Anda nanti dengan siap kerja dari ambil dari luar, tapi Anda harus siap kolaborasi dengan orang yang multi cultural. Itulah kenapa harus timbul.
Karena nanti ada yang ketemu project itu belum tentu dengan orang Indonesia kan. Ya, enaknya gitu. Ya, kita hitung. Anggap aja hitung ini pakai angka dolar. Nanti kalau ada itu pakai rupiah ya, misalkan di Indonesia berapa sih? Ya, coba ada standar rate labor di Indonesia tuh gimana referensinya? Berapa sih? Ya beda ya, karena di Indonesia sedikit berbeda dengan di luar tentunya. Di luar itu mahal. Tapi biaya hidupnya juga mahal. Ya hidup di Indonesia, proyeknya dari luar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa mengukur proyek masing-masing ya. Tadi. Ya, menggunakan 4 komponen, 5 komponen ini, external input dan yang lain. Ini yang function point. Yang usage point gunakan di dua ini yang populer saat ini ya. Ada nggak yang lain? Ada. Kita nggak bahas di sini. Anda pakai object oriented analysis design, kompleksitasnya juga bisa dilihat dari kelas. Seberapa kompleks kelasnya kita hasilkan, ya. Berarti harus dihasilkan kelas diagram dulu beserta seluruh elemen-elemen dari kelas itu. Ada yang dihitung berdasarkan latar sekuen diagramnya, bagaimana objek-objek yang terkait. Ya. Nah itu bisa diukur juga. Nah jadinya kalau nanti banyak membuat model use case, kelas diagram, sekuen diagram itu juga bisa diukur. Ya. Nah, yang menarik adalah Anda nanti bisa studi buat suatu model yang bisa mengotomatisasi. Jadi kalau diberikan use case dengan deskripsinya, Anda langsung bisa hitung sekian kompleksitasnya. Ya. Anda bisa buat ya, proses otomatisasi. Anda kalau sudah punya model, Anda bisa hitung dengan kelas diagram demikian kompleksitasnya seberapa. Atau dengan sekuen diagram. Jadi macam-macamnya. Ada yang pakai kelas diagram, sekuen diagram, objek diagram, ada yang pakai use case diagram. Ada yang baru di function point. Nah ini sudah di depan ya. Sebelum jadi use case function, baru kita identifikasi kebutuhan fungsionalitasnya saja, sama aspek-aspek yang menjadi faktor penentu kualitas dari software tadi, misalkan 14 tadi. Kita juga bisa justifikasi software ini ukurannya berapa. Jadi banyak matriks ya, itu yang umumnya. Ada juga matriks yang digunakan untuk maintenance. Seberapa delay untuk respon errornya. Ada yang gitu. Jadi kalau error, istilahnya defect lah atau error ya. Sebenarnya beda antara defect dengan error. Ya. Kalau ada error saat implementasi, responnya cepat, maka nilai matriks service-nya bagus. Tapi kalau lambat, maka makin buruk kualitas service-nya. Ada mengukur dari sisi implementasi. Karena itu ada beberapa software yang kalau kita lihat memang pernah ada error, tapi cepat recovery-nya. Nah ini juga jadi pengukuran. Jadi software setelah rilis ini juga diukur bagaimana nanti operasionalnya. Ada error nggak? Kalau ada error, seberapa persen error? Lalu dari error itu berapa cepat bisa diperbaiki? Nah, memperbaiki software itu tantangan tersendiri. Karena apa? Tidak semuanya mungkin punya dokumentasi ini, Bu. Tidak semua yang mengelola DevOps-nya, tim DevOps-nya ini adalah orang yang dulu develop sistem itu. Orang lain.
Membaca code orang lain lebih susah daripada kita membuat sendiri. Benar nggak? Kita membaca pikiran orang nih. Kita suruh cari bug yang buat orang lain, nggak ada dokumentasi, error, terus ngapain? Ini maksudnya apa sih? Apalagi kualitas codingnya aman. Ya, jadi itulah yang mempengaruhi rate maintenance-nya. Ya, jadi ada pengukuran di saat analisis, ada saat model desainnya, ada saat coding pakai line of code, ya, ada saat implementasi. Ada yang diukur berdasarkan atas kualitas hasil testingnya. Berapa software yang melewati fase testing? Testing itu macam-macam. Ada unit testing, ada integration testing, ada system testing, ya, yang masing-masing punya parameter. Unit testing diukur dari unit itu sendiri, seberapa memenuhi kebutuhan dan desainnya. Oke. Nah, nanti ketahuan nih software unit test yang sering lolos error siapa nih, timnya. Nah, biasanya tim yang tidak pernah kena reject, nah ini dikasih kesempatan challenge lebih, ada reward gitu ya. Ini setiap selesai unit testing selalu ada error saja, error diperbaiki, dites error lagi. Ini paling tidak 2-3 kali selalu ada reject. Nah, itu contoh project leader harus tahu nih. Ini ada orang hasil tesnya selalu setiap ada project paling tidak 2-3 kali reject. Nah, apa yang salah? Salah menempatkan orang, bisa jadi orang dia backgroundnya di cyber security disuruh mobile programming. Misalkan gitu kan, sama saya yang planning nempatin kan, nah begitu ditaruh di tempat yang lain, kinerjanya bagus. Bisa jadi, ya, ada nggak seperti itu? Ada tuh mahasiswa yang streamingnya ambilnya cyber security, magangnya mobile, ya tantangan tersendiri, ya. Dia bersaing dengan orang yang sudah pengalaman di mobile programming. Baru mau lulus, bosan. Data engineer, baru lagi. Ya tentu di sini mempengaruhi kualitas software yang dihasilkan. Bukan berarti masih jelek enggak. Nah, Anda tentunya juga bisa mengukur tim Anda nanti. Ya, ini benar-benar bisa jadi yang kualitas softwarenya buruk bukan karena dia nggak bisa, tapi salah penempatan. Gitu ya. Nah, ini yang nanti harus kita aware dengan tim kita saat kita mengelola project software. Ini terlepas dari itu semua, kita perlu punya alat yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas dari software, kualitas maupun besaran dari software. Kalau ini tadi besarannya ya, berapa sih ukuran software ini? Nah, sekarang kita coba kembali ke proyek masing-masing. Siapa yang sudah selesai modelnya? Siapa yang sudah selesai? Atau bahkan sudah coding mungkin ya? Sudah selesai? Belum? Sudah sampai di mana? Masih perencanaan. Sekarang aja. Setelah ini nanti kita closing kelasnya. Apa? Ya, kita sudah selesai materinya. Ya, silakan proyeknya di. Ya ingat ya, jangan nanti closing selesai diskusi. Sekarang diskusinya, biar nanti bisa dibahas. Silakan. Mau dipresentasikan? Ya, gimana? Proyeknya apa kemarin? Kekerasan ini kekerasan apa? Benturan. Ini kayaknya kompleks ini. Ya. Nilainya itu ini kan kita perencanaannya masih softwarenya masih web
dashboard ya, masih kayak pakai web gitu namanya hasilnya apa. Cuman yang dijelaskan itu ini utamanya apa? Ya kembali, ini objektifnya, idenya ini untuk apa sih softwarenya? Ingat ya project manager, objek mau di solve itu apa? Ya untuk mendeteksi kekerasan, maksudnya biar membantu. Nah, kekerasan itu kan general ya. Semakin general berarti software ini harus semakin generik. Semakin generik tantangannya semakin besar. Semakin spesifik tentu berbeda. Nah, kekerasan ini kursi dilempar bentur, ini ada kekerasan juga. Iya, tapi kan Diukur juga. diukur, tapi kan kita nanti hasilnya ada training dan tas dan lain-lain kan otomatis bisa membedakan. Jadi terutama kan kita pakai grafik kan Pak. Kita tuh ada juga namanya skeleton pose. Jadi kalau pose kan geraknya kan nggak dideteksi orang dulu. Apanya? Gerakannya. Kan nanti ada kalau misalnya kita orang itu kan ada graf gitu Pak. Nanti kita bikin apa hasilnya tuh kayak ada skeletonnya Pak. Jadi mana ini orang ya. Soalnya ini yang berarti nah ini tangan, ini kaki. Yeah. Nah otomatis kan kalau udah ngedetek dia bisa misalnya pose kelempar doang kan nggak ini Pak. Ya kekerasan. Kecuali kalau ada orang sama orang gini ya. Atau ada Bagaimana definisi kekerasan tadi? iya kan di misalnya pakai ini Pak apa sih namanya pakai graf tadi itu sama itu nanti kita membuat apa short frame itu di otomatis di apa di bisa satu frame jadi kita, Ya pasti, karena ini video itu kan diberi kombinasi frame. Olahnya kita pasti frame dong. Ya enggak, pasti frame. Nah cuman kalau kita dapat frame, bagaimana frame ini adalah objek yang memang terdeteksi untuk diukur kekerasan. Ini masuk kekerasan, nggak tahu kekerasannya nanti seberapa on off